Coba lihat Siti Aisyah. Wah, romantisnya luar biasa Nabi. Pak, oi, bapak, romantis ngapa lu sama ibu? Udah dihalalin juga. Romantis sama ibu, nggak usah malu. Lihat no Rasulullah no. Rasulullah minta air, ya Aisyah bawain dong aku air. Diambilin air, begitu diambilin air, engkau dulu yang minum ya Rasulullah. Enggak, engkau dulu ya Aisyah. Diminum sama Siti Aisyah. Siti Aisyah tuh nggak bakal minum kecuali suami duluan. Beda sama ibu. Yang ke pasar siapa? Yang masak siapa? Yang gares? Emang lu mah. Yang ke pasar dia, yang masak dia, yang gares dia. Lihat Siti Aisyah, gak berani minum. Kata Nabi, engkau dulu. Ya Rasulullah, kalau saya yang minum duluan bukan perintah darimu, takut dosa. Karena ini diperintahku, kata Rasulullah, maka minum. Diminum sama Siti Aisyah. 1 kali teguk, 2 kali teguk, 3 kali teguk. Selesai diambil sama Nabi. Diputar-putar sama Nabi. Deg-degan Bu Siti Aisyah. Takut. Ya Rasulullah, gelasnya mau diganti? Enggak. Ada kotoran? Enggak. Lalu kenapa yang membuatmu segan untuk meminumnya? Tidak ya Aisyah, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum di mana tempat engkau meletakkan bibirmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Yang insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah berkah daripada wasilah acara ini. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada sesuatu kebaikan yang Allah berikan kepada setiap manusia kecuali orang tersebut diinginkan syukur kepada Allah. Sebagaimana malam ini
Allah berikan kita di dalam umur yang bermanfaat, umur yang dibawa dalam kebaikan. Waktu yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan untuk mencicipi kenikmatan yang Allah berikan. Dan di dalam kehidupan manusia tidak ada pertemuan yang namanya kebetulan, kecuali pertemuan itu adalah yang telah ditakdirkan oleh Allah, sebagaimana kita di malam ini. Tidak akan perkumpulan tersebut menjadi mulia, perkumpulan tidak akan pernah menjadi agung kecuali di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah memuliakan, menghormati. Kenapa? Karena Allah lebih dulu menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tiap tahun kita merayakan Maulid Nabi, sedangkan nabinya udah nggak ada nabinya. Nabinya sudah nggak pernah terlihat, tapi sampai detik ini kita merayakan tanggal dan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Al-Mustafa. Nabi mendapatkan gelar manusia yang terpilih. Karena manusia tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah, maka Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan dunia ini kecuali manusia tersebut Rasulullah hidup di dalam hati setiap para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau baca doa Al-Fatihah ila hadratin Nabi Al-Mustafa, kita nggak pernah tuh ngerayain haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah. Kalau kita beda sama Rasul. Kalau kita begitu lahir, insya Allah dicatat tanggalnya, dicatat bulannya, dicatat tahunnya. Nanti ketemu tahun berikutnya ada namanya milad. Tahun berikutnya Allah kasih umur panjang, milad lagi. Tapi saat orang itu telah dipanggil oleh Allah, kembali ke hadirat Allah, maka berubah menjadi titelnya almarhum. Dan titel tersebut akan memanggil diri kita dalam keadaan haul, mengingat sesuatu yang telah dilakukannya di dunia secara kebaikannya. Maka saat tahun berikutnya kita melakukan ritual tahlil, yasin, mendoakan, itu kita dinamain haul, fulan ibn fulan. Tapi Nabi SAW tidak pernah kita alami. Kenapa? Karena manusia yang diistimewakan oleh Allah. Hari ini manusia yang datang dalam majlis Maulid Nabi adalah manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Contohnya kita nih di malam ini nih. Ini malam kita manusia yang dipilih oleh Allah. Brother, anak muda, ini malam apaan? Enaknya ngapain? Yang bilang tidur berarti jomblo. Tapi mudah-mudahan yang bilang biasa malam minggu jalan sama ceweknya, mudah-mudahan di malam putus. Lagi percuma, brother. Yang namanya pacaran di awal enaknya doang. Enaknya cuma di awal, akhirnya mah nyakitin. Kita jagain ini perempuan dari mulai 0 sampai kita jagain pacaran sampai 5 tahun. Begitu hari tahun ke-6 kawin sama orang lain. Blow on. Lagi udah jangan dulu dah, jangan. Model kita laki-laki cari duit, kerja, ibadah, rezekinya ada, jejerin di pinggang, perempuan mana pasti mau sama kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau membahas Maulid Nabi Muhammad SAW, pasti di dalam ruangan ini semua orang melaksanakannya dengan riang gembira. Betul apa enggak? Senang apa enggak? Gembira apa enggak? Tahu enggak apa sih yang bikin kita senang, apa yang bikin kita gembira datang ke acara Maulid? Apa? Ada yang bilang mau tahu snacknya ada apa enggak? Ada yang bilang berkatnya gede apa kecil?
Tapi orang yang datang ke dalam majlis maulid punya niat apapun, dihitungnya semua dosanya pasti diampunin sama Allah. Dengan niat apapun dia. Ada orang yang datang ke sini cuman mau nagih utang, susah orangnya ditemuin, di hari orangnya ada, ini yang bahaya. Kenapa? Tetap Allah gugurkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena hari ini hati kita bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya manusia mulia dirayakan di tempat yang mulia, maka Allah akan tempelkan kemuliaannya kepada setiap hamba-hambanya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummatu khairul umam. Sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang beradab, yang berakhlak, khususnya Indonesia. Khususnya Indonesia terkenal akhlak dan adabnya. Kepada siapa? Ke siapapun. Orang yang beradab, orang yang berakhlak, yang banyak memberikan contoh adalah orang Indonesia. Tapi di akhir-akhir ini banyak krisis. Bukan krisis ekonomi ibu bapak, tapi di akhir ini krisis adab, krisis akhlak. Kenapa? Karena banyak anak yang cium tangan sekarang modelnya ada yang di pipi, ada yang di jidat. Betul nggak? Indra penciuman apa? Apa? Hidung. Kalau tahu hidung indra penciuman, kenapa lu pada di pipi sama di jidat? Emang hidung udah pada pindah apa? Orang namanya cium tangan tuh dihirup, bukan dikecup. Kalau dikecup tuh orang lain, agama lain dikecup, tapi kalau Islam dihirup. Yang namanya anak sama orang tua cium tangan kalau bisa bolak-balik 3 kali. Kalau sama ulama kita bisa cium tangan, berebut kita cium tangan. Tapi sama orang tua yang jelas keramatnya susah kita cium tangan sama orang tua. Ini yang bahaya. Makanya Rifki dari tadi begitu turun dari mobil nggak ngasih tangan. Semua orang Rifki nggak kasih salaman. Kenapa? Banyak orang kita nggak tahu ini hari ada orang yang keluar dari rumah cium tangan nggak sama orang tuanya, tapi dia nggak cium tangan sama orang tua, tapi sama Rifki cium tangan, itu jadi dosa besar buat Rifkinya. Makanya orang tua yang didahulukan. Bu, ibu datang acara maulid niatnya apa? Habib. Niatnya apa? Bodoh amat. Perempuan mah begitu pak, kalau ditanyanya kagak ada yang mudeng. Ini rata-rata banyaknya kan perempuan akhir zaman kelihatan banget kiai. Banyakkan perempuan daripada. Tuh lihat dulu kita sepatan, maaf Rifki masuk sepatan ini udah berkali-kali. Masuk daerah sepatan berkali-kali. Dulu kalau ceramah di sepatan, insya Allah ini semua depan laki, belakang perempuan. Ini udah terbalik nih zaman udah. Yang laki pada di mana dikasih waktu, dikasih tempatnya. Bukan main. Makanya bu sayang sama bapak nggak? Bapak juga harus sayang sama ibu ya. Yang pertama kesian perempuan istri kita tuh kalau ngurusin kita tuh capek pak. Betul nggak bu? Ngurusin suami capek nggak? Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Makanya Allah kasih keringanan buat laki-laki. Laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak terlalu capek. Lah emang begitu kan kiai ya? Maksudnya biar ibu nggak terlalu capek. Ibu ngurusin anak capek nggak? Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Tadi bilang capek. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita merayakan Maulid? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada celaknya, nggak ada cacatnya, nggak pernah melakukan bentuk kemaksiatan sedikit pun. Manusia yang dimaksumkan oleh Allah. Kenapa kita di hari ini wajib bersyukur kepada Allah? Karena hari ini kita berusaha menempelkan diri kepada manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Rifki kasih contoh boleh? Boleh. Kenapa kita harus merayakan Maulid? Karena kemuliaan Nabi. Kenapa kita harus memuliakan Nabi? Agar kita tertempel menjadi manusia yang Contoh, ada 1 lembar kulit sapi.
Kulit sapi bisa dijadiin sepatu nggak? Bisa dijadiin sendal nggak? Bisa dijadiin dompet laki-laki nggak? Bisa. Ada sepatu harganya 13 miliar. Dipakainya di mana? Gak boleh ditaruh di kepala. Kali ibu bapak beli harga segitu terus dia jalan kondangan taruh sepatunya di kepala. Itu kenapa sepatu taruh kepala, kenapa nggak taruh di kaki? Ini belinya mahal. Insya Allah kita dikata orang gila. Semahal apapun itu sepatu tetap tempatnya di sendal, harganya 30 juta. Naruhnya di mana? Dompet. Dompet laki-laki. Kalau dipakai sama laki-laki taruhnya di mana? Kantong belakang. Lu mah pantat-pantat baik. Yang sopan di mana? Kantong belakang. Tempatnya bagus nggak? Tempatnya mulia nggak? Bagus dari mana? Hongkong lu. Dan bagus-bagus aja. Pantat dikata bagus, Kiai. Tempatnya jelek apa baik? Kalau udah tahu, walaupun dengan harga mahal, kulit tersebut ada manfaat yang kita pakai, tapi beda dengan satu lembar Al-Quran yang dijadikan sampul Al-Quran. Satu kulit sapi dijadikan sampul Al-Quran. Orang saat megang Quran wajib dia punya wudhu, dirinya harus suci. Saat dia memegang, setelah dipegang dicium, ditaruh di atas kepala, dibawa dia taruh di dada. Sama-sama kulit sapi, tapi jadi mulia karena beda di mana diletakkannya. Sama diri kita juga begitu. Kenapa kita merayakan Maulid? Yang pertama, saat Nabi SAW saat terlahir ke dunia, Allah hancurkan pilar-pilar kejayaan Persia, Romawi, semua diruntuhkan. Kenapa? Ta'ziman wa takriman lin Nabi Muhammad SAW. Api Majusi yang disembah ribuan tahun tidak pernah padam. Saat Nabi dilahirkan, padam api Majusi tersebut. Kenapa? Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau kita merayakan Maulid bukan karena apapun kecuali kami mencintai Nabi, Nabi mencintai kami, kami merindukan Nabi, karena Nabi merindukan kami, maka kami ingin menjadi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Ini perayaan bukan sembarangan. Ini hari ada hiasan, ada tenda, ada lampunya. Itu bikin lampunya repot amat itu. Tekuk sono, tekuk sini, tekuk sono, tekuk sini. Itu lihat, kesian lo panitia lo. Ini panggung hiasan bukan? Hiasan bukan? Lampu nih dari tadi nggak bisa diem lo. Hiasan bukan? Sound system hiasan bukan? Rifkinya hiasan bukan? Gua tampol lu. Main hiasan-hiasan aja. Semuanya hiasan. Ternyata yang ngajarin kita menghias perayaan Maulid Allah Rabbul Alamin. Fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara. Allah menghias langit dengan gemerlapan bintang, rembulan yang terang benderang untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Paham sampai sini? Kalau udah paham, Rifki tutup sama doa. Udah paham belum? Budeg. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita merayakan Maulid selain mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita? Selain itu Allah memberikan kita kemanfaatan, karena di dalam Maulid ada silaturahminya. Ada nggak silaturahmi? Dari yang nggak kenal jadi yang susah ketemu nih hari ketemu, yang ditagih utang nggak ada, diketok rumahnya nggak pernah ada, nih malam kan ada orangnya. Semuanya Allah kumpulin. Kenapa? Nabi SAW mengatakan orang yang pandai menjalin silaturahmi, orang yang pandai menjalin silaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umurnya. Main amin aja. Emang mau lo panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau?
Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri, nguruk sendiri mau. Orang belum main amin aja. Bib, maksudnya bagaimana? Bib, saya punya tetangga silaturahminya rajin, Bib. Saking rajinnya habis sholat subuh tiap hari ngopinya di rumah. Tuh bukan rajin, namanya ngerepotin. Enggak sampai 50 tahun umurnya meninggal, Bib. Enggak sampai 50 tahun umurnya meninggal. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan, yang dikatakan panjang umur di sini bisa dikatakan walaupun umurnya terlihat tidak panjang, namun ibadahnya terhitung lebih daripada umurnya. Ini termasuk orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Insya kalau minta sama Allah, mintanya panjang umur, jangan cuman panjang umur doang, Bu, Pak. Salah doa bahaya. Salah doa. Kalau minta sama Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Yang kedua, orang menjalin silaturahmi, yang kedua manfaatnya apa? Allah luaskan rezekinya. Belum. Giliran belum lo amin. Emang mau rezeki banyak? Buat apaan? Buat apa? Buat ibadah? Buat apa? Hah? Haji. Bapak buat apa, Pak? I love you, Pak. Bapak bisa aja. Ini kalau ditanya kalau rezeki banyak buat apa, pasti semua jawabannya baik-baik. Buat umroh, buat sedekah, buat nyenengin orang, buat bantuin orang, buat berangkat haji, buat wah macem-macem. Kenapa sih kok jawabannya baik-baik semua? Kenapa? Karena Allah duitnya, Allah. Karena duitnya nggak ada, makanya pengen yang baik-baik. Tapi kalau duitnya ada beda. Nih perempuan duit banyak COD. Betul nggak? Skincare ngumpul selemari. Laki duit banyak kawin lagi, kawin lagi. Lah emang apa, Bu? Bu, oi, emang apa? Bapak emang nggak boleh? Ya mana dalilnya? Bu, Bapak nggak boleh kawin lagi. Ini dorhaka. Bu, maaf. Sholat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Berarti kita diperintahkan untuk puasa bulan Ramadan, ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Berarti kita diperintahkan untuk musyawarah, ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Berarti kita diperintahkan dalam suatu hal apapun masalah, hadirkan ke musyawarah. Nikah 2, 3, 4, ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Lo bilang nggak ada, kafir lo. Ada nggak ayatnya? Berarti Allah membolehkan laki-laki nikah. Masuk nggak, Bang? Cakep. Bu, lo nggak boleh gitu. Kenapa? Kan perempuan ada masanya, Bu. Perempuan itu ada masa expired. Menopause. Ada masa? Tuh kan expired, anak yang ngomong bukan gua. Ada masa apa? Menopause. Laki-laki ada nggak? Nggak ada, sembarangan lu, ada-ada aja. Laki ada emang menopause-nya? Nggak ada. Bu, Rifki mau tanya, ibu kalau jalan ke pasar beli mau cari kelapa, carinya kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya banyak, Bib. Betul nggak? Beda sama bapak. Pak, lu jawab jujur. Bapak kalau bulan puasa mau buka puasa yang dicari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari kelapa muda? Seger and kenyal-kenyal. Kelapanya kan lagi ngomongin kelapa.
Alhamdulillah Ustadz Rajibnya udah datang. Ya Allah, lega hati. Ceramah selesai sampai sini. Ustadz Rajib udah datang. Hoi, Ustadz Rajib abis ini masih ada lagi acara lu. Ustadz Rajib, I miss you. Alah, lu so tahu lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perayaan maulid yang Allah berikan kepada kita, dikasihkan umur seperti ini, jangan salah di dalam berdoa. Kalau minta kepada Allah, mintanya rezekinya jangan cuma minta banyak rezeki. Minta, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Lu mau amin, lu mau kagak, bodoh amat gua sekarang mah. Biarin aja, gua mah udah emosi nih gua. Yang ketiga, orang yang pandai menjalin silaturahmi, Allah akan keluarkan dia dari dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Belum. Aus lah, aus. Gue lagi bingung, tadi panitia nyediainnya piring buah 3. Pikir gue aung kali. Dikasih buah 3, percuma. Ini juga cuma dibungkusin. Orang di mana-mana mah masa iya orang makan mau digeragot-geragot. Potong kalau niat ngasih mah. Lah, nih buyang panitia mah. Ini mah cuman dilihatnya biar kelihatannya keren, Bib. Makanya gue turunin atuh sono bagi yang belakang sono, kesian tukang gebuk kagak makan-makan dari tadi. Pokoknya ini hari pokoknya panitia salah bae lah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pengen masuk surga, pengen mati husnul khatimah, mau, itu adalah cita-cita setiap hamba-hamba Allah. Betul? Betul? Tapi Rifki mau tanya, modelan kayak kita nih begini, emang pantas modelan kita masuk surga gitu? Sholat males, ama suami bengis, ama mak bini nggak tahu nyari duit dari mana, main suapin aja. Model kita begini, sholat subuh kadang jam 7, kadang jam 6. Betul nggak? Betul. Terus kayak gini model kita gini memang pantas masuk surga. Pantas saya lu. Maafin, Pak Lurah ada nggak? Pak Lurah, Pak RT, Pak RT, Pak RT ada? Mana? Pak RW? Ini ngapa jadi pejabat pada pulang semua sih? Orang giliran maulid pada pulang. Apa? Besok pemilihan lu pada ngantuk semuanya. Tolong pilih saya. Enggak, gue tidur. Sekretaris kelurahan dah. Ada juga. Biar pada jadi hansip dah pada. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini sedang merayakan manusia yang namanya tercatat di dalam pintu surganya Allah. Hari ini manusia yang diizinkan untuk dititipi kunci surganya Allah. Ini hari kita merayakan maulid untuk membawa diri kita mencintai Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berdoanya bagaimana? Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan emas permata yang menginginkan kami masuk dalam surgamu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah doa kita akan tertulis di hadapan Allah. Serah. Terus yang ada saat ini, mohon maaf, beribu maaf, kalau silaturahminya di tempat ini udah ada, keberkahannya ada, rahmat Allah turunin, apalagi yang kita cari. Ini yang dikatakan oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad.
Allah ulangin loh, ini ayat, satu ayat puluhan kali diulang-ulang oleh Allah. Kenapa? Biar kita sadar nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku. Semua nikmat Allah berikan. Kita kumpul dari rumah bawa dosa begitu besar. Saat sampai ke dalam majlis, mulai acaranya, Al-Fatihah telah dikumandangkan, baca rawi telah dijalankan, semua dosa kita sedikit demi sedikit dikikis oleh Allah, sehingga keluar dari tempat ini Allah kembalikan kita insya Allah dalam keadaan suci dan mulia di mata Allah. Ini yang paling kita senengin. Makanya orang kalau datang acara maulid nggak pernah sumpek. Orang datang ke acara maulid nggak pernah hatinya gundah, nggak pernah, pasti hidupnya senang. Kenapa? Ini adalah buah pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ridha berkorban untuk umatnya, wajahnya berlumuran darah. Sampai-sampai mohon maaf, berkahnya Nabi itu nyata, Bu, Pak. Berkahnya Nabi itu nyata. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkafirkan orang dan tidak pernah mengajukan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali kabar gembira terus yang Nabi keluarkan dari lisannya. Yang pertama, Sayyidina Malik bin Sinan, saat peperangan Uhud, umat Islam terpukul mundur, Nabi Muhammad terkena anak panah, wajah yang berlumuran darah, yang lain semua para sahabat tertunduk, segan melihat Nabi Muhammad SAW. Dalam wajah yang penuh berdarah-darah, Nabi Muhammad, ada satu sahabat yang lari kanan, lari kiri, Sayyidina Malik bin Sinan. Lalu ditanyakan, ya Malik, apa yang membuatmu tidak bisa berhenti untuk berjalan? Ya Rasulullah, aku ingin membersihkan wajahmu, tapi apa boleh buat ya Rasulullah? Bajuku kotor, sorbanku kotor, jubahku kotor, tanganku kotor, tidak lagi ada yang bersih untuk membersihkan wajahmu. Ada yang sisa, yang bersih cuma satu ya Rasulullah, lidahku. Bolehkah aku membersihkannya ya Rasulullah? Silahkan, kata Rasulullah. Dijilat wajah Nabi, darahnya dikumpulkan di dalam mulut Malik bin Sinan. Lalu beliau, Nabi SAW, mujjah ya Malik, keluarkan wahai Malik, buangkan ya Malik. Apa jawaban Sayyidina Malik bin Sinan? Pelanggaran besar Sayyidina Malik. Perintah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang keluar dari lisan Nabi itu adalah wahyu yang Allah turunkan. Ini adalah sebuah perintah yang Nabi katakan, mujjah ya Malik. Jawaban beliau, sambil dia di mana ludahnya dikumpulkan dengan darah Rasul, sambil ditelan, beliau mengatakan, wallahi la tamujjah ya Rasulullah. Dengan bersaksi kepada Allah, melanggar perintah Nabi dan ditelan darah tersebut. Dua pelanggaran besar Malik bin Sinan melakukan di hadapan Nabi secara langsung. Untuk diminta buang, Sayyidina Malik tidak membuang, namun Sayyidina Malik menelan. Lalu beliau menolak dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu. Saat itu hening sahabat. Ya Allah, sahabat dalam hati, Malik bin Sinan ahli neraka. Kenapa? Udah menjadi seseorang yang membangkang Nabi Muhammad SAW. Saat dimana Sayyidina Umar sudah mengeluarkan, ingin menyabut pedangnya, ditahan oleh Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, adakah kalian yang ingin melihat penghuni surganya Allah yang ada di dunia ini? Maka pandanglah Malik bin Sinan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ludah Nabi memberikan syafaat kepada Sayyidina Malik bin Sinan. Ini adalah keberkahan yang nyata. Makanya orang datang maulid pulang bawa keberkahannya besar. Ada yang bilang, mau ngapain sih buang-buang duit ngerayain maulid, capek sampai tengah malam. Jawab jangan. Jawab jangan. Pakai bahasa Betawi boleh. Duit gua. Yang capek gua. Yang kurang tidur, yang kegerahan, ngapa lu yang repot? Ini bahasanya. Tapi kalau pakai dalil, mohon maaf, Allah menyerukan kita berbahagia, betul? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hari ini kita lagi dituangin rahmat, makanya kita gembira. Allah yang merintahkan. Katakan wahai Muhammad, bergembiralah atas karunia rahmatku. Ini Allah yang nyuruh nih. Bib, urusan sama maulid apa?
merujuk kepada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang bagi seluruh alam. Rahmat Allah diturunkan karena kita saat ini merayakan Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang memperkenalkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari kita manusia yang paling diuntungkan oleh Allah. Orang yang pada tidur, ini hari kita dapat rahmatnya. Orang yang di dalam rumah saat ini walaupun mendengar, yang di dalam rumah dapat keberkahan, tapi nggak sebanyak orang yang hadir di dalamnya. Ini adalah kemanfaatan yang besar. Kenapa? Karena kita pengen dipilih jadi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, bersama dikumpulkan dengan orang yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rifki jawab, Nabi Muhammad manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Manusia biasa apa manusia istimewa? Istimewa atau biasa? Istimewa. Kenapa? Ada yang mengatakan, loh kan Nabi dikatakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan kalian wahai manusia. Dari golongan kalian wahai manusia. Iya betul, Nabi dari golongan manusia, betul. Tapi Nabi bukan manusia biasa. Kenapa kita merayakan Maulid? Kita mau ngambil ibrah, kita mau ambil contohnya dari Nabi, kita mengambil iktibar keberkahan yang besar yang Allah berikan kepada kita daripada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh bedain kita sama Nabi, boleh nggak? Nih contoh bedanya kita sama Rasul, boleh apa enggak? Yang pertama, Nabi punya waktu 24 jam, satu hari satu malam. Kita punya satu hari satu malam berapa? Berapa jam? 24. Sama-sama waktunya 24, tapi beda pembagiannya. Ulama mengatakan 23 jam Nabi dipakai ibadah kepada Allah. 23 jam Nabi dipakai ibadah kepada Allah. 1 jam dibagi-bagi istirahat, silaturahmi, ziarah, makan, dan itu masih dihitung ibadah. Jadi sepakat ulama 24 jamnya Nabi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Beda nggak sama kita? Kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam kita maksiat kepada Allah. Bib, ibadahnya mana? Maafin, emang sholat kita pernah khusyuk? Belum? Sama. Gue juga enggak. Susah nyari khusyuk, betul enggak? Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Padahal lagi sholat, lagi ikrar tuh kita sama Allah. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu. Betul ya? Kompor belum dimatiin, ingat lagi sholat. Betul nggak? Kunci motor ketinggalan di mulut motor, ingat. Ini lagi ibadah, terus bagaimana cara khusyuknya? Sampai Nabi SAW diumpamakan, seandainya dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, semua manusia dikumpulkan, semua beribadah serentak 4 rakaat, khusyuk salatnya, khusyuk ibadahnya, wallahi tidak dapat menandingi 1 rakaat kehusyuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda nggak? Beda nggak? Jauh kita sama Nabi. Yang kedua, Nabi sholat kakinya sampai bengkak. 1 rakaat 3 juz. Sama Bib, orang sepatan juga, saya juga kalau sholat bengkak kakinya, lu asam urat. Beda sama Nabi. Beda nggak? Beda, gak ada samanya. Ada lagi yang bikin beda, ini parah nih, ini parah banget bedanya. Nabi kalau mau ngeludah tuh ngedahem bu, Pak. Nabi kalau mau ngeludah ngedahem. Saat Nabi ngedahem, sahabat semua tangannya nyamperin Nabi. Begitu nyamperin Nabi, tangan yang pertama, ludahnya Nabi ditaruh di tangan sahabat. Diusap, disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus Nabi bilang apa? Khurafat, haram,
Neraka enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi berkah. Ludah lu? Siapa yang mau nangkep? Ada? Beda enggak? Yang ketiga, saat Nabi sebelum duhur, 20 menit sebelum Nabi duhur, sebelum waktu duhur, Nabi tidur. Tidurnya itu madhabnya ke kiblat. Ini makanya kita kalau sebelum duhur sunnah tidur madhab kiblat, tangannya jadiin bantal, tidurnya miring. Percis jenazah dimasukin ke liang lahat. Ya, tidurnya miring. Satu waktu jubah Nabi terbuka, panas luar biasa saat itu. Keringat Nabi netes. Sahabat Nabi lewat, ambil botol ditadangin. Ditadangin setetes, setetes, setetes sampai Nabi bangun. Begitu Nabi bangun, sahabat ambil botolnya. Ditanya sama Rasulullah, apa yang kau kumpulkan? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat elu? Beda jauh. Jauh bedanya kita sama Nabi. Jadi Nabi bukan manusia biasa. Nabi ini manusia yang luar biasa. Lihat bagaimana kita nggak pernah memandang Rasulullah, tapi cintanya kita sampai insya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada satu sahabat Nabi namanya Khabab. Sayyidina Khabab. Sayyidina Khabab pernah diasingkan, dimasukkan ke gudang gandum, diikat karena dia beriman kepada Allah, karena dia beriman ikut kepada Nabi. Ini orang disiksa. Saat Khabab disiksa, sampai-sampai majikannya bakar bara, taruh besi di atas. Saat itu Sayyidina Khabab ditutup wajahnya, di matanya ditutup. Begitu dibuka, ya Khabab, lihatkah apa yang ada di hadapanmu? Lihat, besi yang memerah. Besi ujungnya tajam, ditaruh di bara, memerah besinya. Ya Khabab, besi ini akan aku congkel matamu, untuk mencongkel matamu. Jika engkau tetap beriman kepada Muhammad, maka akan aku keluarkan matamu dari tempat. Apa jawaban Sayyidina Khabab? Ahadun ahad, Allah satu, tidak ada kecuali Allah Tuhan kita. Diambil itu besi, dituncapkan kepada matanya Sayyidina Khabab sampai terlepas. Teriakan Sayyidina Khabab, tangisan Sayyidina Khabab sangat-sangat luar biasa sakitnya. Saat itu terjatuh, ini orang kafir Quraisy mengatakan, ya Khabab, aku sisakan satu matamu. Jika engkau masih beriman kepada Muhammad, maka akan aku keluarkan juga. Apa jawaban Sayyidina Khabab? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini beliau masih bersyahadat, masih beriman, menahan keimanannya, menjaga kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sakit belum selesai, udah ditusuk kembali matanya, dikeluarkan dari tempatnya, lalu ditinggalkan oleh orang tersebut. Sampai bola mata yang tercecer di bawah. Ada sahabat Rasul yang mengintip, dibuka ikatan Sayyidina Khabab, langsung menunduk. Saat menunduk, diambil, cari bola matanya, diambil, ditaruh di kanan kirinya. Beliau lari tertati-tati, tidak lagi melihat lagi sesuatunya di depannya. Lalu sahabat ini menuntun, ada apa wahai Khabab? Ajak aku, temui aku dengan Rasulullah SAW. Sambil membawa dua bola matanya. Saat itu juga datang kepada Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, dengan penuh senyuman dan kegembiraan serta darah yang mengalir di pipi Sayyidina Khabab. Dan di saat itu juga Rasulullah mengatakan, ya Khabab, apa yang terjadi kepadamu? Ya Rasulullah, mataku telah dikeluarkan dari tempatnya karena aku beriman kepadamu dan aku beriman kepada Allah. Kata Nabi SAW, engkau ya Khabab akan diganti matamu dengan mata yang terindah kelak nanti di dalam surganya Allah. Beliau mengatakan, alhamdulillah, terima kasih ya Rasulullah, tapi kalau saat ini tolong kembalikan bola mata saya ke tempatnya. Minta dimasukkan kembali. Lalu Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan meniup dua bola mata tersebut dimasukkan ke mata daripada Sayyidina Khabab. Dengan di dalam riwayat tersebut mata lebih indah dibanding sebelumnya.
Karena tangan yang telah tersentuh oleh tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata yang telah dimasukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangannya Nabi berkah, tangan kita beda. Ngambil hak orang lain, main tempeleng anak orang. Ini beda tangan kita. Kalau tangan Nabi bawa keberkahan. Kenapa? Karena keimanan para sahabat tidak tergoyangkan. Kalau kita kan beda, iman kita kadang goyang, iman kita kadang naik, kadang kapan iman kita naik? Disusah, mau bayar kontrakan nggak punya duit, laki lagi ngerongrong, pengen kawin lagi. Itu sholat, masya Allah, berapa rakaat juga dijalanin. Orang subuh mah 2, dia 4, kenapa? Pengen cepet dikabulin doanya. Orang PA sujud sama Allah sampai jidat pindah ke belakang. Tuh kalau lagi orang lagi wah imannya lagi naik kan main. Tapi kadang iman kita tuh turun. Kapan? Kalau lagi seneng, duit ada, anak seneng, orang pinter. Itu semua tuh kesenangan cuman di dunianya doang. Nanti di akhirat hati-hati ibu bapak. Makanya Nabi diutus oleh Allah tuh menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab, bawa keberkahan yang besar. Pulang dari acara maulid, setiap orang yang datang ke acara maulid pulang sampai ke tempatnya bawa keberkahan, minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami dan keluarga. Bukan amin jalanin, amin doang mah gampang. Brother, sholat subuh lo di masjid dong. Anak muda, sholat lu di masjid, di musola. Lu giliran majlis kayak begini kenceng banget datangnya, gede-gede benderanya dikibarin. Begitu sholat subuh lu tidur. Yang wajib jalanin, jangan sampai sholatnya ditinggalin. Makanya Rifki kalau acara malam-malam banget Rifki takut. Nih hari ini, apalagi nih hari ini kita sampai jam berapa nih? Subuh. Emang sanggup? Sampai subuh kuat? Iya iman tuh. Kalau udah bikin acara sampai gini hari, takut subuhnya pada kelewatan. Makanya sampai subuh PA, habis dari sini gue ke Solo. Ini dari sini saya langsung berangkat ke Solo, ngejar maulid pagi di Solo. Mudah-mudahan dapat keberkahan semuanya. Hari ini kita bersambung, ini malam rohah. Ini malam rohanya di Solo. Mudah-mudahan rohah ini bersambung. Kita menjadi pecinta para ulama, kita pecinta para habaib, kita cinta para kiai, kita cinta para asatid, dan insya Allah kita dikumpulkan di dalam surga dengan para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ambil keberkahan, jangan sampai enggak. Apapun yang didapatin ambil jadi satu kemanfaatan. Bu, ambil contoh yang Nabi lakuin kepada istrinya. Istri juga begitu kepada Rasul. Coba lihat Siti Aisyah. Wah romantisnya luar biasa Nabi. Pak, oi bapak, romantis ngapa lu sama ibu? Udah dihalalin juga, romantis sama ibu, nggak usah malu. Lihat no Rasulullah no. Rasulullah minta air, ya Aisyah bawain dong aku air. Diambilin air, begitu diambilin air, engkau dulu yang minum ya Rasulullah. Enggak, engkau dulu ya Aisyah. Diminum sama Siti Aisyah. Siti Aisyah tuh nggak bakal minum kecuali suami duluan. Beda sama ibu. Yang ke pasar siapa? Yang masak siapa? Yang gares? Emang lu mah. Yang ke pasar dia, yang masak dia, yang gares dia. Lihat Siti Aisyah, gak berani minum. Kata Nabi, engkau dulu. Ya Rasulullah, kalau saya yang minum duluan bukan perintah darimu, takut dosa. Karena ini diperintahku, kata Rasulullah, maka minum. Diminum sama Siti Aisyah. 1 kali teguk, 2 kali teguk, 3 kali teguk. Selesai diambil sama Nabi. Diputar-putar sama Nabi. Deg-degan Bu Siti Aisyah, takut. Ya Rasulullah, gelasnya mau diganti? Enggak. Ada kotoran? Enggak. Lalu kenapa yang membuatmu segan untuk meminumnya? Tidak ya Aisyah, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum di mana tempat engkau meletakkan bibirmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu begitu jadi laki.
Bib, saya sudah coba berusaha Bib, istri Bib, ih bapak mah jorok. Biasaan lu. Bapak lagi mau mulai romantis, ibu yang bilang jorok. Minum 1 gelas berdua romantis. Yang nggak ada kata jorok, berkah. Pak, Rifki mau ngasih dulu nih biar dilurusin, biar bapak nggak salah nih. Ya, istri itu kan bukan babunya kita Pak. Bapak jangan salah sangka. Masak itu bukan kewajiban istri Pak. Memang bener kok Pak. Nyuci bukan kewajiban istri Pak. Nyapu, ngepel bukan kewajiban istri Bapak. Kewajiban istri itu dari Nabi mengatakan cuma 2. Taat kepada Allah itu wajib seorang istri. Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Lo disuruh nyuci, nyuci. Lo disuruh nyapu, ya nyapu. Itu bukan kewajiban tapi buah ketaat. Paham ya? Itu jadi ciri-ciri istri yang solehah. Ibu mau jadi istri solehah? Ibu mau jadi bidadari surga? Emang udah pernah lihat bidadari surga? Belum pernah lihat? Mau lihat? Coba nengok kanan kiri. Cie. Bapak jangan cemburu Pak. Bidadari perempuan nggak ada, laki bidadara nggak ada. Bidadari, tapi bidadari Allah ciptakan buat laki-laki Pak. Yang gimana? Yang istrinya nyebelin, yang istrinya ngegedegin, yang istrinya kalau ngomong brek-brekan, yang istrinya kalau dandan buat orang lain. Bidadari Allah ciptain buat kita. Apalagi laki-laki yang memiliki jenggot. 1 helai jenggot dagu seorang laki-laki, 1 wanita, 1 bidadari yang sedang bergelayutan. Maaf Pak, kalau besok botak jangan salahin saya. Bu, Allah ciptain bidadari buat laki. Kenapa? Kalau ibu bikin kopi nggak ikhlas, masak nggak ikhlas, ngedumel, ih laki begini, apaan sih, nyesel gue kawin sama lu. Lu ngapa lu? Lu ngapa? Lu ngapa? Kaget gue. Belentang-belentang aja lu. Ibu bapak yang dirahmati, ini kalau udah malam udah ngaco, udah ceramah juga ngaco udah, ya kan? Emang ibu bapak nggak ada yang lapar? Gue lapar Bu. Parah banget panitia. Udah ada makanan kagak? Udah jadiin rengginang tuh nasi ya. Orang matangnya udah dari tadi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita pulang dari sini dapat keberkahan, dapat ilmu yang bermanfaat. Satu sama lain antara suami dan istri Allah perjuangkan kita sampai ke dalam surganya Allah. Kita punya anak, Allah jaga anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Ingat Pak, Bu, kolaborasi, saling ngejaga putra putri kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Sekarang Rifki mau ngajak baca salawat, mau apa enggak? Mau apa enggak? Suaranya yang keras bisa enggak? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa aulada wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana min yaumina hada illa yaumil akhirah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kami lupa. Ini kami dari tim multimedia Habib Rifki Al Idrus mengeluarkan kalender 2026.
Ini penjualan ini kami akan serahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah gencatan senjata telah dikumandangkan dan makanan, bantuan sudah bisa masuk ke Palestina. Alhamdulillah. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan berkah daripada acara ini Allah berikan kemenangan pada Palestina. Allah kembalikan hak-haknya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita minta kepada Allah untuk negeri kita Indonesia, Allah jadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan kita pemimpin yang saleh. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga keutuhan NKRI. Amin ya Rabbal. Ini harganya 50.000. Ini kalender harga 50.000. Semua kami akan berikan. Keuntungannya semua akan kami berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Entah itu berupa uang atau itu berupa makanan. Nanti bagaimana yang kita datangi dan kita sampaikan rezeki tersebut. Insya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil أجمعين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا semua baca yang keras sama-sama semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abadan wa shifaiha wa وديائها
صلة كاملة تنهل به العقد وتقضى به الهوائج وتنهل به الرقائب وحزن العواتم بوجه الكريم وعلى وصحبه لمعات ونفس بعدد كل معلوم لك صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرج به القرى وتضامي الهوائج وتنهل به الرقائب وحزن العواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك Nabi Muhammadin lahire ono ing dino Itsnin ralas maulud tahun gajah ibun Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah kanwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Siti Hafsah Siti Sauda Siti Ramla Siti Maimunah Hindun Zainab Siti Safiyah Lan Siti Juhairiyah Lan Siti Zuhairiyah Yana putra Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Ummi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah الفاتحة بالقبول وتم بالرسول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين Ayolah hadirun jamaah rahimakumullah, jangan ada yang bubar dulu, setelah ini masih ada Syekh Rajib. Insyaallah mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Qur'annya menerangkan hati kita, telinga kita diberikan kebebasan oleh Allah dari siksa api neraka, sehingga insyaallah Allah berikan tambahnya keimanan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada bahasa Al-Fagir yang kurang berkenan di dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.